Teman-teman, kita mau siapin hati kita mau siapin hidup kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Sun sets free, always free.
Teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, persembahan bisa diberikan melalui scan QR Code yang tertera di layar. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita deklarasikan persembahan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima sekolah, studi, dan masa depan yang cerah. Keterampilan, kecerdasan, dan hikmat dilipat gandakan. Semua pelajaran dibuat berhasil. Nilai-nilai dan prestasi sekolah saya Tuhan tingkatkan. Semua biaya-biaya dapat dilunasi. Saya menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Semua kebodohan, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, dan studiku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Hai Next Gen, ini info yang kamu perlu ketahui minggu ini. Pastikan kamu selalu ikut ibadah Next Gen tiap minggunya ya guys. Kamu bisa cek di youtube.com/gbwtc di playlist Next Gen Teens. Setiap Sabtunya, 180 akan mengadakan Tower of Prayer pada jam 14.30 via Zoom. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek Instagram kita ya. Kalau kamu butuh teman main, teman ngobrol, atau teman saling berbagi, kamu bisa ikut 180 Carousel ya guys. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram kita @180wtc. Guys, kamu sudah membaca Alkitab belum hari ini? Kalau belum, kamu bisa baca Alkitab di aplikasi Suka Membaca Alkitab dan sudah bisa di-download melalui Play Store dan App Store. Oh ya guys, jangan lupa untuk follow sosial media 180, ada di TikTok, Instagram, dan juga di YouTube, supaya kalian gak ketinggalan update atau informasi selanjutnya dari kita. Sekian info untuk minggu ini, jangan lupa untuk ikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya guys. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ,
yang baik, kami ucap syukur, kami berterima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sadar kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih kalau 1 minggu lagi boleh kami lewati Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh kembali untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan kalau sebentar kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar kau persiapkan hati kami, persiapkan telinga kami untuk menyambut firman Tuhan. Kau rapi juga aku Tuhan akan berkata-kata, biarlah setiap perkataan yang keluar itu semua sesuai dengan isi hati Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Hai semuanya, kembali lagi di GBI, WTC Next Gen Online Service. Selamat datang di bulan yang baru, selamat datang di kuartal yang baru ya di tahun ini. Kita udah masuk di bulan Oktober, yang artinya kita udah berada di kuartal terakhir, di Q4 tahun 2021. Nah, bukan cuma bulan aja yang baru, bukan cuma kuartal aja yang baru, tapi mulai dari minggu ini sampai beberapa minggu ke depan, kita akan masuk juga ke dalam series yang baru. Ya, mulai hari ini kita akan bahas series yang namanya adalah The Big Questions. The Big Questions. Oke? Pertanyaan-pertanyaan yang besar. Nah, kalau kita ngomongin tentang pertanyaan ya, gue rasa pertanyaan adalah salah satu hal yang mungkin nggak pernah habis dalam hidup kita. Ya nggak sih? Mulai dari kita masih kecil, mungkin remaja, dewasa nanti, bahkan sampai kakek, nenek, udah tua pun, gue rasa kita nggak akan pernah kehabisan yang namanya pertanyaan. Pasti akan selalu ada aja pertanyaan yang muncul. Nah, kalau orang sekarang, biasanya kalau kita punya pertanyaan, kita biasanya pergi kemana sih? Ke Google. Ya, ini contohnya gue coba cek Google Search History gue. Kemarin gue sempet nanya tentang Shang-Chi release date. Ya, gue tanya kapan sih Shang-Chi release, dan ternyata sekarang udah release dan gue belum nonton. Oke. Kemudian gue juga sempet nyari tentang USD to IDR. Ya, kemarin gue lagi butuh convert dari rupiah ke US dollar, jadi gue tanya ke Google berapa sih USD rate sekarang. Terus gue juga sempet nyari tentang COVID case ya di Indonesia berapa. Terus mostly ya semuanya tentang pekerjaan gue sebenarnya, karena pekerjaan gue berkaitan sedikit banyak tentang coding, tentang programming. Jadi kalau kadang-kadang error ya gue nanya ke Google, ini kenapa hasilnya kayak gini, ini kenapa error dan lain sebagainya. Jadi macam-macam teman-teman yang bisa kita Google ya, mulai dari mungkin yang iseng-iseng aja tentang movie sampai ke mungkin yang agak lebih penting tentang pekerjaan kita. Kalau teman-teman sendiri lihat Google Search History teman-teman ya mungkin lebih bervariasi lagi gitu ya. Tentang skripsi, mungkin buat teman-teman yang lagi mau menghadapi skripsi, nyari landasan teori, atau mungkin cuma sekedar ngepoin artis saja, ya kan? Biasanya abis nonton drama, kita kepo, ini aktornya, aktrisnya siapa sih? Mereka pernah main film apa aja sih? Dan lain-lain. Right? Jadi banyak hal yang bisa kita Google. Kita bisa Google search. But here's the thing. Ya, masalahnya kita nggak bisa Google search semua pertanyaan yang kita punya. Well, technically we can. Sebenarnya kita bisa. Oke. Let me rephrase it. Oke, kita bisa Google search semua pertanyaan kita, tapi nggak selamanya kita bisa mendapatkan jawaban yang pasti. Nggak selamanya kita bisa dapat jawaban yang clear. Right? Gue kasih contoh ya. Beberapa minggu lalu gue main ke cafe yang baru buka, dan waktu itu kemarin gue beli salah satu jenis kopi ya, karena mereka bilang itu adalah best sellernya mereka. And for the record, gue ini bukanlah anak kopi, gue nggak pernah suka minum kopi, gue nggak pernah nyentuh kopi sebelumnya, tapi gue iseng aja, gue beli, dan ternyata waktu itu pas gue nyobain, kopinya dia enak gitu ya. Singkat cerita, gue iseng lah gitu kan, gue memutuskan untuk pengen nyoba bikin kopi sendiri di rumah, dengan harapan kalau misalkan gue berhasil bikin kopi dengan rasa yang mirip-mirip kayak si cafe itu jual, ya gue pengen minum lebih sering gitu kan lumayan sambil temenin WFH, enak gitu kan. Nah, tapi teman-teman, karena gue punya asam lambung, gue punya MAH, dan gue sempat dengar katanya kalau kopi itu ada mengandung asam-asamnya juga. Makanya selayaknya orang-orang pada umumnya, gue pun pergi ke Google. Ya, gue pergi ke Google, gue tanya, apakah kopi aman untuk asam lambung? Dan kemudian pas gue hit enter, keluar teman-teman, artikel-artikel yang kayak penderita MAH ya,
penderita MAH boleh minum kopi setiap hari. Terus apalagi, ini tips aman untuk minum kopi bagi penderita asam lambung. Yang lain-lain, pokoknya artikel-artikel yang berbau bahwa kelihatannya minum kopi itu aman untuk penderita asam lambung. Kemudian gue coba search lagi, gue ganti keywordnya sedikit, gue bilang apakah kopi buruk untuk asam lambung. Maka pas gue hit enter, artikel-artikel yang muncul di paling atas tuh kurang lebih, inilah 5 bahaya minum kopi untuk asam lambung. Inilah 3 efek samping kopi untuk penderita MAH. Penderita MAH harus hindari kopi setiap hari. See? So, lihat gak teman-teman? Ketika gue menanyakan hal yang sama, cuma gue ganti sedikit aja keywordnya, gue bisa mendapatkan 2 jenis jawaban dengan nada yang cukup berbeda. Oke? Dan itu cuma contoh simple aja, random example. Dan gue rasa nggak penting lah ya tentang kopi. Tapi seringkali pertanyaan yang kita punya dalam hidup ini jauh lebih penting dibandingkan cuma sekedar kopi, ya kan? Mungkin kita bertanya tentang siapa sih sebenarnya gue ini? Who am I? Apa sih yang sebenarnya harus gue lakukan dalam hidup ini? Apakah benar ini tempat gue yang paling cocok? Dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu mungkin akan sedikit lebih complicated, ya, sedikit lebih rumit untuk kita jawab. Karena itu, mulai hari ini sampai beberapa minggu ke depan kita akan spend time bareng-bareng, kita coba discuss pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya lebih penting, ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang lebih besar, the big questions. Oke? Nah, untuk mengawali minggu pertama kita, the big questions part 1, kita juga akan mulai dengan 1 pertanyaan. Well, tentu saja bukan pertanyaan tentang kopi, bukan tentang asam lambung ya, tapi pertanyaannya akan lebih Kristen, teman-teman ya. Pertanyaan adalah, what does it mean to follow Jesus? Apa sih arti sebenarnya dari mengikut Yesus? Well, mungkin beberapa di antara kita ada juga yang bertanya-tanya pertanyaan yang sama, tapi mungkin ada juga nih yang belum pernah bertanya-tanya hal kayak gini, it's okay gitu ya. Kita akan bahas. Kenapa? Karena banyak yang bilang, ya, banyak orang yang bilang bahwa mengikut Yesus itu bisa mengubah hidup kita, ya. Katanya kayak gitu. Kalau misalkan mengikut Yesus itu bisa mengubah hidup kita, berarti gua rasa pertanyaan dari what does it mean to follow Jesus itu adalah pertanyaan yang cukup penting dong, ya nggak? Pertanyaan yang besar. It's a big question. Oke? Nah, tapi permasalahannya sama. Kalau kita misalkan Google search pertanyaan ini, atau mungkin kita nonton video di YouTube yang bahas tentang pertanyaan yang sama, ya, misalkan teman-teman nonton 5 video YouTube tentang hal ini, atau 5 artikel di Google yang menjawab tentang hal ini, mungkin teman-teman akan mendapatkan 5 jenis jawaban yang berbeda-beda juga, dan mungkin lebih, gitu kan? And when there are multiple possible answers to a question, it can be confusing, right? Kalau misalkan kita punya banyak jawaban dari satu pertanyaan yang sama, tentu aja itu akan bikin kita confused, itu akan bikin kita bingung. Kita contoh aja, kemarin gue udah sempat search ya, ini gue ada sempat screenshot, jadi gue cari di Google tentang apa sih sebenarnya arti dari mengikuti Yesus. Nah, waktu itu ada beberapa artikel ya, dari yang pertama gue dapat jawaban apa yang dimaksud mengikuti Yesus. Jawabannya simple, cuma 1 kalimat, teman-teman. Dia bilang mengikuti Yesus artinya menjadi seorang Kristen, dan titik. Oke, jadi apa maksudnya? Apa maksudnya menjadi seorang Kristen? Apakah dengan KTP kita agama sama dengan Kristen itu udah menjadikan kita pengikut Yesus? Gitu kan? Artikel yang kedua ada lagi yang bilang syarat-syarat mengikuti Yesus. Dia bilang rajin berdoa dan sudah dibaptis. Jadi dia bilang kalau kita udah dibaptis terus kita rajin berdoa, artinya kita udah menjadi pengikut Yesus. Apakah benar seperti itu? Dan ada artikel lain lagi ya yang bilang bahwa mengikut Yesus itu artinya baca Alkitab dengan sering, baca firman Tuhan dengan sering, dan macam-macam lagi, teman-teman, macam-macam lagi. Sama halnya dengan teman-teman, kalau misalkan kalian nonton video TikTok atau YouTube atau cari di Google juga, mungkin kalian akan dapat jawaban yang kurang lebih mirip kayak gini, ya. Ada yang bilang mungkin mengikuti Yesus itu harus berpuasa minimal berapa kali setahun. Ada yang bilang bahwa oke, mengikuti Yesus itu kita berarti nggak boleh pakai baju ini, kita nggak boleh ngomong ini, ya. Mengikuti Yesus itu artinya kita harus ini, kita harus itu, macem-macem. The point is, ya, poinnya adalah ada banyak orang,
ada banyak orang yang punya pandangan, yang punya opini yang berbeda-beda tentang mengikut Yesus, teman-teman. Nah, terus gimana dong? Tadi di awal kita bilang bahwa mengikut Yesus itu bisa aja loh mengubah hidup kita, right? Bisa aja mengubah hidup kita. Tapi ketika kita mau cari sebenarnya apa maksudnya mengikut Yesus, kita dapat jawaban yang gak jelas. Ya, kita dapat jawaban yang kurang clear dari online, ya kan? Makanya mungkin itulah sebabnya ada beberapa di antara kita yang akhirnya memutuskan untuk gak usahlah ikut Yesus. Emang benar ikut Yesus itu bisa mengubah hidup kita, ya. Mungkin itu juga sebabnya ada beberapa di antara kita yang menganggap Yesus itu cuma sampingan aja dalam hidup kita, yang cuma akan diingat seminggu sekali aja, ya. Kita nggak yakin apakah Tuhan itu benar-benar bisa mengubah hidup kita. Apakah Tuhan itu punya pengaruh dalam hidup kita, ya? Selain mempercantik bio Instagram kita mungkin dengan dipenuhi ayat-ayat dan juga memberikan kita aktivitas di hari Minggu, biasanya kita mau ibadah, ya. Selain dua hal itu, apakah Tuhan benar-benar berdampak buat kehidupan kita? Kita nggak yakin, right? Dengan kata lain, teman-teman, kalau misalnya mengikut Yesus itu kayaknya nggak menghasilkan apa-apa atau bahkan nggak mengubah hidup kita, terus ngapain kita ikut Yesus? Right? Nah, itulah teman-teman yang akan kita coba bahas hari ini. Ya, kita akan coba bahas, kita akan coba lihat jawaban dari pertanyaan, apa sih sebenarnya arti dari mengikut Yesus? Dan apakah benar mengikut Yesus itu bisa mengubahkan hidup kita? Oke? Nah, teman-teman, pertanyaan dari apakah arti sebenarnya dari mengikut Yesus itu bukan baru ditanyain akhir-akhir ini aja. Right? In fact, dari ribuan tahun yang lalu, waktu Yesus pertama kali muncul di dunia, waktu Yesus memulai pelayanannya, ya, pertanyaan itu udah mulai ditanyakan sama orang-orang. And lucky us actually, kita beruntung karena kita bisa lihat jawaban dari pertanyaan ini dari kitab Injil, ya, kitab-kitab yang menceritakan tentang kisah hidupnya Yesus waktu dia melayani di dunia. Di Matius yang keempat, Matius pasal 4 ayat 18 sampai 20, ya, dikatakan seperti ini. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Well, teman-teman, kita semua harus tahu, waktu zaman dulu, ya, zaman itu, zamannya Yesus, yang namanya religious leaders, pemuka agama, pemimpin agama, itu tuh biasanya punya yang namanya disciples, punya yang namanya murid-murid, ya. Dan murid-murid itu mereka akan pergi kemanapun gurunya pergi. Mereka akan ngikutin dia dan kemudian belajar dari mereka. Oke, mungkin ya sekarang kita ngomongnya followers, ya. Ngikutin, dia ngapain kita tahu, dia update apa kita pasti selalu tahu dan kita belajar dari mereka. Nah, karena itu teman-teman, gua rasa bagi setiap murid, ya, mereka pasti akan was-was dalam memilih guru, ya. Mungkin termasuk Petrus sama Andreas. Mungkin mereka juga akan bertanya-tanya gitu, ya. Apa sih yang membuat Yesus itu berbeda dari guru-guru yang lain, dan nanti ujungnya itu kayak gimana ya kalau gue ikut Yesus ini, nanti berapa lama gue harus ikut sama dia? Mungkin dia akan muncul pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Nah, dari ayat yang barusan kita baca, Yesus itu kurang lebih kayak menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu ke Petrus sama Andreas, ya. Kurang lebih Yesus tuh kayak ngomong, ikut aku and watch. Dia bilang, follow me and watch the way I live my life. Ikut aku dan kemudian lihat cara aku menghidupi kehidupanku, watch how I do things, ya. Lihat gimana cara aku melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, dan kemudian, ya, pergi dan kemudian lakukan hal yang sama, kata Yesus, ya. Yesus tuh kayak bilang, lu tahu nggak abis itu apa yang akan terjadi? Ketika lu melakukan itu semua, ya, lu bukan lagi akan menjadi penjala manusia, tapi lu akan mengundang, membawa orang-orang, manusia-manusia, ya, untuk lebih dekat sama Tuhan. Dan ketika mereka dekat sama Tuhan, orang-orang
yang kalian bawa itu, mereka bisa menjadi seseorang yang Tuhan inginkan mereka menjadi seperti apa. Right? Jadi ketika orang-orang itu dekat sama Tuhan, mereka akan jadi maksimal dalam kehidupan mereka. Kurang lebih Yesus tuh kayak offernya kayak gitu. Tawaran Yesus ke mereka itu kurang lebih kayak gitu. Dan somehow ternyata kata-kata Yesus itu cukup meyakinkan mereka hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengikut Yesus gitu ya. Nah teman-teman, yang perlu kita perhatikan adalah ketika Yesus menarik murid-muridnya, mengajak murid-muridnya gitu ya, Yesus tuh nggak melakukan tes dulu. Oke, coba kalian baca hukum Taurat dulu gitu kan selama seminggu, nanti gua tes. Ya, atau Yesus juga sebenarnya nggak nanya-nanya dulu, nggak reference check dulu ke tetangga mereka mungkin. Si Andreas itu orangnya gimana sih? Apakah dia berdoa setiap hari? Mungkin pernah kedengeran nggak dia berdoa sampai teriak-teriak gitu atau kayak gimana? Pernah nggak? Yesus nggak melakukan semua itu, teman-teman. Right? Yesus cuma simply mengundang mereka aja. Yesus mengundang mereka untuk mengikuti footstep-nya dia. Ya, untuk pergi kemanapun Yesus pergi, untuk bicara seperti Yesus berbicara, dan ujung-ujungnya untuk mengasihi orang-orang di sekitar, seperti Yesus juga mengasihi orang-orang di sekitar, teman-teman. Right? Jesus invited them to go where he went, so they could be more like him. Ini adalah poin pertama yang perlu kita take notes, teman-teman. Jesus invited them to go where he went, so they could be more like him. Jadi esensi dari mengikut Yesus nih, Yesus tuh udah bilang ya bahwa esensi utamanya dari ikut dia adalah lihat cara dia hidup, dan ujung-ujungnya harapan Yesus adalah supaya murid-muridnya itu bisa menjadi lebih serupa seperti Yesus, right? So they could be more like him. Oke? Nah, kemudian kalau kita coba bayangin jadi Petrus sama Andreas gitu ya, atau murid-murid Yesusnya yang lainnya. Ketika mereka pertama kali diajak oleh Yesus, mereka tuh sama sekali nggak tahu nanti ujung-ujungnya kayak gimana. Ya, berbeda sama kita nih. Kita udah sering baca ceritanya, kita udah tahu, oh nanti kejadiannya seperti ini, nanti ujung-ujungnya kayak gini. Tapi mereka pada saat itu, mereka nggak tahu apa-apa, teman-teman. Bagi mereka, Yesus itu cuma sekedar guru religius yang lain, ya, another interesting religious leader. Mereka nggak tahu Yesus sebenarnya itu siapa, mereka nggak tahu nanti ke depannya seperti apa, mereka nggak tahu kehidupan mereka ujung-ujungnya selama beberapa tahun ikut Yesus akan jadi seperti apa. Sama sekali they have no idea. Tapi kita tahu, teman-teman, fast forward 3 tahun kemudian, ya, 3 years later, ketika mereka udah menghabiskan banyak waktu bersama Yesus, mereka pun pelan-pelan mulai mengenal Yesus. Ya, mereka bisa ngelihat, mereka menyaksikan Yesus berjalan di atas air, mengubah air menjadi anggur, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus membangkitkan orang mati. Mereka juga bisa menyaksikan waktu itu Yesus ditangkap, kemudian disiksa tanpa ada perlawanan sedikit pun dari Yesus, dan akhirnya Yesus mati. Dan pada hari yang ketiga, mereka juga menyaksikan bahwa Yesus bangkit di antara orang mati. Wow, gua rasa itu adalah sesuatu, ya, itu adalah kejadian-kejadian yang mereka pernah bayangkan waktu pertama kali mereka memutuskan untuk mereka mau ikut sama Yesus. Ya, mereka nggak pernah ngebayangin bahwa mereka bakal menyaksikan kejadian-kejadian yang luar biasa. Dan lebih keren lagi adalah kalau kita coba lihat ya murid-muridnya Yesus pada akhirnya, ya, Petrus contohnya, dia akhirnya menjadi first leader of the church. Dia jadi pemimpin pertama ya di gereja mula-mula. Dan kemudian selain dari Yohanes, semua murid-murid yang dekat sama Yesus waktu itu, mereka akhirnya mati dengan membela kepercayaan mereka. Mereka mati membela imannya mereka, ya, atau mati martir. Mereka tahu hidup mereka itu dipakai untuk apa, teman-teman. Dan yang lebih kerennya lagi, kita bisa lihat ribuan tahun berikutnya, thousands of years later, which is sekarang ya, kita masih baca kisahnya mereka. Kita belajar dari murid-muridnya Yesus, right? Dan yang lebih kerennya lagi adalah, mungkin di antara teman-teman yang lagi nonton hari ini, ada yang namanya itu sama dengan nama muridnya Yesus ya. Mungkin ada di sini yang namanya John, atau Peter, atau Matthew, atau yang lainnya. Ya, gue punya beberapa teman yang namanya kayak gitu ya. Gue kenal beberapa orang yang namanya adalah nama-nama murid Yesus. Dan mungkin nanti kita juga akan menamai anak kita atau ponakan kita dengan nama-nama murid Yesus.
right? Itu adalah kejadian-kejadian ya yang nggak pernah terpikirkan oleh murid-muridnya Yesus waktu pertama kali mereka memutuskan untuk ikut Yesus. Nah, kembali lagi ya, ketika Yesus pertama kali ajak mereka untuk ikut aku, kata Yesus, sekali lagi murid-muridnya itu nggak tahu apa-apa, teman-teman. Tapi Tuhan tahu, teman-teman. But God knew. Tuhan tahu persis nanti ke depannya akan jadi seperti apa. Ya, dengan kata lain kita bisa bilang bahwa Tuhan itu udah punya rencana. Tuhan udah punya plan buat hidup mereka. Tuhan tahu masa depan mereka jadi seperti apa. Tuhan tahu nanti mereka itu akan berguna buat dunia seperti apa. Yesus tahu, ya. God had a life in mind for them that was bigger than the life they were currently living. Tuhan udah punya rencana buat mereka, dan tentunya rencana itu jauh lebih besar yang nggak pernah mereka bayangkan dibandingkan kehidupan mereka sekarang. Ya, jadi kita bisa bilang bahwa Jesus had more in mind for their lives and the areas that mattered most. Yesus itu udah punya rencana dalam kehidupan mereka di aspek-aspek yang mungkin mereka anggap paling penting. Aspek paling penting kehidupan apa sih? Ya mungkin masa depan kita, mungkin pasangan hidup kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin akan pelayanan kita, macam-macam teman-teman. Tapi Yesus udah punya rencana atas aspek-aspek kehidupan mereka yang penting ya buat si murid-muridnya itu. Dan kita harus tahu teman-teman, Yesus yang sama juga punya rencana buat hidup kita dalam aspek-aspek kehidupan kita yang kita anggap penting. Oke? Dan kalau kita tanya murid-muridnya Yesus, yang mungkin kita tanya Petrus sama Andreas waktu itu, apa sih arti dari mengikut Yesus? Mungkin waktu pertama-tama mereka ikut Yesus, mereka juga nggak tahu jawabannya. They have no idea. Mereka juga nggak tahu. Tapi yang mereka tahu adalah mereka harus ambil langkah demi langkah. One step at a time. Mereka tahu bahwa mereka tuh nggak harus ngerti semuanya dari awal. Mereka nggak harus paham semuanya di awal. Tapi mereka tahu bahwa mereka harus mengerjakannya one day at a time, one step at a time. Hari demi hari, langkah demi langkah. And eventually, teman-teman, lama-kelamaan, mereka pun seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya pelayanan bersama-sama dengan Yesus, mereka pun mulai kenal sama Yesus, mereka mulai tahu Yesus itu siapa, dan seperti yang kita tahu, akhirnya mereka tahu tujuan mereka itu apa. Hidup mereka berubah karena mereka tahu tujuan dari kehidupan mereka itu apa. Mereka ketemu joy and peace dalam kehidupan mereka, teman-teman. Dan ujung-ujungnya adalah mereka dapat jawaban dari yang mungkin selama ini mereka tanyain, ya. Jadi, when you really understand who Jesus is, it changes everything. Alright? Jadi kalau di depan tadi kita bilang mengikut Yesus itu bisa mengubah hidup kita. Well, that's kind of true. Tapi menurut gua dari sini, dari cerita murid-muridnya Yesus yang kita pelajari hari ini, mungkin ketika kita di awal-awal mengikut Yesus, kita nggak langsung berubah hidupnya. Kita nggak langsung benar-benar ngerti hidup kita nanti jadi seperti ini, jadi seperti itu. Tapi di sini poinnya Yesus bilang, poin dari mengikut Yesus adalah untuk mengenal Yesus. And when you really understand who Jesus is, it changes everything. Jadi yang mengubah hidup kita itu adalah pengenalan kita akan Yesus, teman-teman. Bukan di awal-awal, oke, aku mau ikut Yesus, langsung hidup kita berubah. No, but it's a journey, it's an adventure. Oke? Jadi, what's the application? Apa yang bisa kita pelajari dan kita ambil dari pelajaran kita hari ini, gitu ya. Nah, buat murid-muridnya Yesus pada waktu itu, mungkin bagi mereka mengikut Yesus itu adalah suatu journey ya, sebuah petualangan seperti yang tadi gue bilang. Mereka tuh nggak menganggap mengikut Yesus adalah serangkaian aturan-aturan tradisi agama, kayak mungkin berpuasa atau mungkin berdoa. Well, apakah itu penting? Tentu saja penting. Tapi mereka tahu esensinya dalam mengikut Yesus itu bukan itu, teman-teman. Mereka tahu bahwa esensi utama dari mengikut Yesus adalah personal experience with Jesus. Hubungan personal dengan Yesus. Right? Nah, terus gimana dengan kita? Ya, kita nggak punya kesempatan untuk berinteraksi secara fisik dengan Yesus seperti yang mereka lakukan pada waktu itu. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Nah, di sini mungkin gue udah merangkum menjadi 3 poin aja. Hal pertama yang bisa kita lakukan untuk coba mengikuti Yesus ya. Dan ini berlaku buat teman-teman yang mungkin udah ikut Yesus
dari dulu, dan berlaku juga buat teman-teman yang mungkin hari ini baru kepikiran mau ikut Yesus. Oke, poin yang pertama adalah start reimagining what following Jesus looks like. Coba kita bayangin lagi, coba kita pikirin lagi, coba kita tanya lagi sama diri kita sendiri. Apa sih maksud dari mengikut Yesus yang selama ini kita pahami? Apakah jangan-jangan selama ini kita menganggap mengikut Yesus itu adalah serangkaian rules-rules dari keagamaan ya, bahwa ya kita kotak-kotakin jadi orang yang baca Alkitab setiap hari baru bisa disebut pengikut Yesus. Apakah seperti itu? Coba kita tanya lagi teman-teman. Gimana kalau sebenarnya mengikut Yesus itu jauh lebih besar dari itu aja? Gimana kalau mengikut Yesus itu sebenarnya bisa benar-benar mengubah hidup kita? Oke, kita coba renungkan pertanyaan itu ya sebelum kita ambil langkah yang selanjutnya. Nah, poin yang kedua adalah take a single step. Sama seperti Petrus, Andreas, murid-muridnya yang lain pada waktu itu, mereka mungkin nggak tahu. Waktu pertama kali mereka ikut Yesus, mereka blank. Mereka nggak tahu ke depannya jadi seperti apa. Cuma yang mereka tahu adalah mereka harus ambil satu langkah demi satu langkah yang lainnya. One step at a time. Oke? Dan sama seperti kita bisa ambil langkah yang satu demi langkah yang lain. So, what's our next step look like? Sebenarnya next step kita kayak gimana bentuk nyatanya? Ini kan, aplikasinya kayak gimana? Jawabannya mungkin beda-beda, mungkin macam-macam. Ya. Buat teman-teman yang mungkin selama ini udah jarang ikut ibadah, mungkin karena setahun belakangan ini udah nggak pernah ke gereja fisik juga, jadinya udah kebablasan gitu ya. Mungkin next step-nya teman-teman adalah teman-teman bisa coba komit untuk aku mau ikut ibadah di minggu depan lagi. Aku mau ikut lagi ibadah di minggu depan. Ya, coba komit dulu 1 minggu. Right? Buat teman-teman yang mungkin selama ini udah nggak pernah punya hubungan pribadi dengan Tuhan, ya, mungkin next step-nya teman-teman adalah berupa, oke, aku mau komit untuk besok aja dulu, ya, besok aja dulu, aku mau bangun mesbahku kembali, aku mau baca Alkitab, aku mau berdoa sama Tuhan. Ya, buat teman-teman yang mungkin nggak pernah aktif dalam small group-nya, mungkin next step-nya teman-teman bisa aja, oke, aku mau komit nih. Nanti kalau misalkan small group-ku ada pertemuan lagi, aku mau ikut. Ya, atau mungkin komitmennya bisa nggak usah ikut small group pertemuannya dulu, tapi bisa aja aku mau coba ngobrol sama SGL aku ya, small group leader aku. Macem-macem next step-nya. Atau mungkin buat teman-teman yang hari ini baru mau memutuskan untuk coba ikut Yesus, I think this is the best time to challenge yourself ya. Next step-nya teman-teman bisa berupa buka hatinya teman-teman ya, dan kemudian bilang, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan mulai hari ini aku mau belajar untuk ikut Yesus. Mungkin hari ini aku nggak tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi, tapi yang aku tahu adalah aku harus ngambil one single step at a time. One day at a time. Oke? Jadi, identify your next step, teman-teman. Mungkin bisa beda-beda, dan kemudian kalau kita udah identify next step kita, be bold to take it. Alright? Nah, poin yang ketiga ini sebenarnya semacam PR dan juga teaser buat beberapa minggu kita ke depan ya. Yang poin ketiga adalah teman-teman coba renungkan 3 pertanyaan ini. Yang pertama adalah who am I? Ya, siapa sebenarnya diri saya? Where do I fit in? Di mana sih tempat gue yang paling cocok, tempat gue yang paling fit? And yang ketiga, can I make a difference? Bisa nggak gue bikin perubahan? Right? Nah, jadi selama beberapa minggu ke depan, kita akan coba bahas pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin seringkali banyak orang tanyakan, terlebih lagi di usia-usia kita, gitu ya. Dan teman-teman akan ngelihat bahwa mengikut Yesus ternyata ada hubungannya loh dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, supaya nggak penasaran, jangan lupa buat ikutin terus series kita di minggu depannya lagi. Oke? Nah, jadi kita udah lihat 3 poin ya. Kita recap secara cepat poin yang kita bisa lakukan langsung setelah ini. Yang pertama adalah start reimagining what following Jesus looks like. Kita coba pikirin lagi, kita coba tanya lagi maksudnya dari mengikuti Yesus itu apa. Yang kedua, take a single step. Identify your next step and be bold to take it. Yang ketiga, coba renungkan 3 pertanyaan tadi. Who am I? Where do I fit in? And can I make a difference? Oke, sebelum gue tutup pada hari ini, teman-teman, gue mau mengulang statement yang tadi udah sempat gue katakan di depan ya. Jesus has more in mind for our lives in the areas that matter most. Yesus itu udah punya rencana
buat kehidupan kita, khususnya di area-area yang matter most, yang kita anggap paling penting. Area yang kita anggap paling penting itu seringkali merupakan sumber dari pertanyaan-pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Iya nggak sih? Kalau kita anggap masa depan kita penting, pastinya kita akan pernah bertanya, aduh, gimana ya masa depan gua nanti? Kalau kita anggap pelayanan kita penting, pastinya kita akan bertanya, Tuhan, apa yang harusnya gua lakukan untuk Tuhan? Pelayanan apa yang paling cocok buat gua? Kalau kita anggap keluarga, pasangan hidup yang paling penting dalam hidup kita, pasti kita juga akan bertanya-tanya tentang itu. Dan hari ini kita tahu, Jesus has more in mind for our lives in the areas that matter most. Kalau Tuhan udah punya rencana buat kehidupan kita di area-area itu, maka Tuhan pun juga pasti udah punya jawaban buat kita di area-area itu. Dan hari ini kita belajar, teman-teman. Kalau gitu, kita bisa ikut Yesus. Dengan kita ikut Yesus, nantinya kita bisa kenal Yesus. Right? Dan ketika kita kenal Yesus, this leads to our bottom line for today. When you really understand who Jesus is, it changes everything. Ketika kita ikut Yesus, kita kenal Yesus, dan ketika kita kenal Yesus, hidup kita berubah. Dan di sanalah kita bisa menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan besar yang mungkin selama ini kita tanyakan. Okay, so again, bottom line for this week, when you really understand who Jesus is, it changes everything. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, teman-teman. Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kami berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang Kau sampaikan pada kami hari ini, Tuhan. Terima kasih Kau mengingatkan kami tentang definisi, tentang arti sebenarnya dari mengikuti Yesus. Aku berdoa, Tuhan, biarlah setiap dari kami yang selama ini berpikir bahwa mengikut Yesus itu terbatas sama aturan-aturan agama yang bilang bahwa harus berdoa seperti ini, harus berpuasa seperti ini. Itu aku berdoa biarlah sekarang kami punya pengertian yang baru yang datang dari Tuhan bahwa mengikut Yesus esensi utamanya adalah untuk mengenal Engkau. Dan terima kasih Tuhan, hari ini kami paham ketika kami mengikut Yesus, ketika kami kenal sama Yesus, di sanalah hidup kami bisa diubahkan. Karena di sanalah kami bisa ketemu jawaban-jawaban yang selama ini kami tanyakan dalam kehidupan kami. Aku berdoa Tuhan, biarlah untuk setiap anak-anak-Mu yang datang pada hari ini, Kau berikan kami hikmat, Kau berikan kami keberanian untuk coba mengambil single step kami, mungkin dalam bentuk join ke small group, mungkin dalam bentuk ngobrol sama small group leader kami, apapun itu Tuhan, berikan kami keberanian untuk mengambil langkah itu, dan kemudian kami akan lihat pelan-pelan, mungkin kami nggak tahu sekarang seperti apa, tapi kami akan lihat pelan-pelan, kami akan kenal Yesus, dan ketika kami kenal Yesus, hidup kami akan berubah. Terima kasih Tuhan, yang di dalam nama Yesus kami tetap berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jika saudara sudah mempersiapkannya, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sampaikan doa-doamu di hadapan Tuhan. Sampaikan keluh kesahmu.
sampaikan terima kasih-Mu. Karena Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dia ada di mana saudara berada. Belajar, cari damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk berlaku setia seperti Engkau setia kepada kami Tuhan. Supaya kami bisa menghargai hidup kami yang Kau berikan. Kami bisa menghargai Tuhan setiap hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami. Kami gak mau sibuk membandingkan diri dengan yang lain. Kami mau masuk ke dalam rencananya Tuhan. Banyak orang didiskualifikasi karena mereka keluar dari jalurnya dan masuk ke jalur yang lain. Tapi tidak demikian bagi setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau fokus kepada jalan yang Tuhan telah tetapkan kepada kami. Kami mau masuk ke dalam panggilan destiny yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Dan dengan semua bakat, talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan akan berikan kami juga kemampuan untuk mengelolanya. Sehingga kami Tuhan bisa menjadi jawaban, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan secara khusus di masa-masa ini Tuhan, di mana kami masih bisa beribadah meskipun di rumah. Aku berdoa pandemi ini tidak akan mempengaruhi keluarga kami Tuhan. Keluarga kami akan tetap harmonis di dalam nama Yesus. Kami berikan kesempatan Tuhan, kami berikan tahta tertinggi di rumah kami. Masing-masing Tuhan untuk Kau isi Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan imam yang agung atas rumah tangga kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan ada atas keluarga kami. Atas orang tua kami Tuhan, atas saudara-saudara kami Tuhan. Sehingga tidak akan membuat orang tua kami bertengkar. Tidak akan membuat keluarga kami berpisah satu dengan yang lain. Tapi kasih-Mu Tuhan menjadi pengikat kepada setiap kami. Dan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kami mau belajar bersyukur. Meskipun kami mungkin harus keluar dari pekerjaan, meskipun mungkin ada keluarga kami yang di PHK Tuhan, tapi kami percaya ini akan membawa kami kepada destiny yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hikmat, kreativitas, sehingga di masa-masa seperti ini Tuhan kami bisa mengelola talenta kami dengan baik. Dan kami bisa menghasilkan sesuatu yang belum pernah kami hasilkan sebelumnya. Kami mengandalkan Kau Tuhan. Bersama dengan Tuhan, apapun yang kami hasilkan adalah yang terbaik untuk kami. Kami rindu juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau memandang dari caranya Tuhan memandang. Apapun yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga terus hati kami untuk tetap bersyukur kepada-Mu. Kami juga memberkati Tuhan kota di mana kami berada. Berkati Tangerang Selatan, berkati Banten, berkati Indonesia Tuhan. Supaya Tuhan bangsa kami Tuhan bisa pulih Tuhan dari segala krisis Tuhan. Krisis ekonomi Tuhan, krisis kepercayaan. Bahkan isu SARA tidak akan lagi berkembang Tuhan. Teroris tidak akan ada lagi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Justru di momen ini Tuhan adalah momen pemersatu bangsa. Bahwa kami semua adalah satu, kami semua adalah Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biarlah gereja-Mu menjadi jawaban. Dimanapun mereka berada, gereja menjadi jawaban Tuhan. Di kota mereka masing-masing. Sehingga Tuhan, kasih-Mu bisa diterima oleh semua orang di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mengangkat dua tangan kami untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluarga-Mu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayanan-Mu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.